Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, suku Bugis. Sudah bukan barang baru lagi kalau suku Bugis memang dikenal dengan kesaktiannya. Menurut artikel yang saya kutip dari Bone Terkini menjelaskan bahwa setidaknya ada 4 macam ilmu kesaktian yang dimiliki oleh orang-orang Bugis. Yang pertama, Cending Rara. Cending Rara yang bisa diartikan sebagai wajah yang manis. Iya, mantra tersebut kerap identik sebagai baca-baca penggait pasangan atau untuk membuat seseorang senantiasa awet muda. Tujuan dari Cending Rara sendiri adalah untuk mendekatkan jiwa pengguna dengan sang target. Dengan kata lain, si pengguna menggunakannya sebagai usaha terakhir untuk memikat hati lawan jenis yang menjadi sasarannya. Yang kedua, ilmu pembungkaman. Ilmu pembungkaman atau Pagera bagi suku Bugis digunakan untuk membungkam dan menciutkan nyali musuh atau orang yang memiliki niat jahat untuk mencelakai seseorang. Dengan menggunakan ilmu ini, seseorang mampu memberikan perlindungan terhadap dirinya tanpa berkelahi atau kontak fisik. Yang ketiga, Parimbolo, ilmu kebal. Mantra ilmu kebal adalah mantra yang digunakan untuk melindungi diri dan menolak segala bahaya yang datang mengancam keselamatan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap rumah ataupun untuk usaha. Mantra ini digunakan agar orang lain tidak mampu membinasakan atau berniat buruk terhadap kita. Dan yang keempat, Pajapi atau mantra pengobatan. Mantra suku Bugis lainnya adalah mantra pengobatan yang digunakan untuk mengobati segala jenis penyakit dengan hanya membaca mantra-mantra khusus. Mantra pengobatan bisa digunakan untuk menolong anggota keluarga atau orang lain, baik yang digunakan sendiri ataupun dibacakan oleh dukun untuk mengobati penyakit yang diderita. Ya, jadi semacam kayak dukun-dukun begitu. Kita masuk ke suku yang kedua, yaitu suku Da'a. Suku Da'a atau yang sering disebut sebagai Topo Da'a merupakan kelompok etnis suku Kaili yang bermukim di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Masyarakat suku ini sebagian besar hidup di daerah pegunungan seperti Gunung Gawalise, serta di lembah-lembah Kabupaten Disigi dan Donggala. Suku ini dulunya juga dikenal dengan kesaktian berupa ritual adatnya. Di masa lalu, suku Da'a adalah suku yang mempraktikkan animisme. Mereka meyakini keberadaan roh-roh leluhur yang melindungi mereka. Salah satunya dapat kita lihat dalam sebuah upacara adat bernama Poati. Dalam upacara ini, seorang bayi laki-laki yang baru berusia 3 bulan menjadi pusat perhatian. Kakinya diikat dengan rumput wintu, tanaman lokal yang tangguh bahkan di musim kering. Tak hanya itu, ekor babi yang dilubangi dipasangi sebagai gelang kakinya, memberikan kesan bahwa bayi tersebut tengah memulai perjalanan hidupnya dengan simbol kekuatan dan keberanian. Puncak acara Poati penuh dengan simbolisme yang menggugah. Bayi laki-laki tersebut didudukkan di atas seekor babi, makhluk yang bagi masyarakat Da'a merupakan lambang kesejahteraan. Sedangkan berbeda untuk bayi perempuan, pelaksanaan Poati memiliki sentuhan lebih lembut. Bayi perempuan dimandikan dan dikeramasi dengan campuran santan kelapa yang telah dikunyah oleh bibinya. Ini menjadi simbol pembersihan dan persiapan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun tradisi ini syarat akan ajaran animisme dinamisme, namun seiring dengan modernisasi yang ada, serta masuknya agama Kristen di kehidupan mereka, tradisi ini sudah semakin jarang ditemukan. Yang ketiga, suku Minahasa. Suku Minahasa dulunya memang cukup dikenal sebagai suku yang akrab dengan dunia mistis dan ilmu-ilmu kesaktian. Dalam mitologi dan legenda Minahasa,
seringkali diceritakan tentang tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan luar biasa. Misalnya, tokoh seperti Toar dan Lumimut yang dianggap sebagai leluhur suku Minahasa. Mereka ini sering dikaitkan dengan kemampuan gaib. Cerita-cerita ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai perantara untuk mewariskan nilai-nilai budaya dan kepercayaan akan adanya kekuatan tak kasat mata yang mengawasi mereka. Beberapa tradisi seperti tari kabasaran, upacara pemakaman waruga, hingga ritual tulude adalah contoh-contoh kecilnya. Bahkan, film Mariara yang dibuat oleh orang-orang di Minahasa pun juga mengangkat tema ilmu-ilmu hitam pada kisah filmnya. Yang keempat, suku Mamasa. Suku Mamasa yang juga merupakan bagian dari etnis Toraja ini dikenal sebagai suku yang kental dengan aura mistiknya. Dikutip dari Okeson.com menjelaskan bahwa orang Mamasa punya ritual yang tidak biasa, yaitu membangkitkan mayat. Mamasa dianggap sebagai pusat kekuatan mistik terbesar bagi etnis Toraja. Banyak orang Toraja mengakui bahwa mereka segan jika berhadapan dengan kekuatan mistik Mamasa yang dianggap lebih hebat dari apa yang ada dalam khasanah ilmu gaib orang-orang Toraja. Kabar kehebatan mistik orang-orang Mamasa ini memang sangatlah kondang. Salah satunya yang terkenal adalah ritual membangkitkan mayat dari kematiannya, dan bahkan mayat itu bisa berjalan sendiri. Jadi begini, ratusan tahun silam, banyak orang Mamasa pergi merantau, memotong gunung dan hutan, melewati sungai dan lembah. Dalam perantauan, tentu akan ada banyak bahaya, sehingga tak heran apabila salah seorang dalam rombongan tersebut ada yang meninggal dunia. Karena kondisi alam yang berat melewati hutan dan gunung, maka mereka yang masih hidup bisa membawa pulang si mati dengan membuat upacara pembangkitan mayat. Dan jadilah mayat itu berjalan sendiri pulang ke rumahnya, melewati hutan dan jurang berhari-hari. Sesampainya di kampung halaman, mayat itu akan disambut dengan upacara tertentu. Setelah itu, si mayat akan didudukkan di dalam rumahnya hingga beberapa hari kemudian sebelum dikuburkan. Tentu saja, tradisi ini sangat syarat akan tanda tanya. Apakah tradisi ini masih ada sampai sekarang? Jawabannya, sudah nyaris tidak ada. Sudah sangat-sangat langka, karena ajaran agama Islam maupun Kristen telah masuk di Mamasa. Tapi kapan-kapan saya akan buatkan satu video khusus untuk membahas soal ini. Menarik soalnya. Yang kelima, suku Polahi di Gorontalo. Dulu, suku Polahi adalah salah satu suku terasing yang masih hidup di pedalaman hutan Pulau Sulawesi. Keberadaan mereka terdata berada di sekitar Gunung Boliohuto, Provinsi Gorontalo. Suku Polahi dianggap mempunyai ilmu kesaktian yang dimana mereka bisa menghilang dari pandangan orang-orang. Mereka dipercaya punya kemampuan berjalan dengan sangat cepat dan mampu hidup di tengah hutan belantara. Sebagaimana yang saya kutip di kompas.com menjelaskan, kalau 20 tahun yang lalu ada seorang teman yang meneliti mengenai Polahi primitif dan sempat hidup bersama mereka selama seminggu. Menurut pengakuannya, ketika bertemu dengan suku Polahi primitif tersebut, matanya harus diusap dengan sejenis daun dulu, baru dia bisa melihat keberadaan orang-orang Polahi tersebut. Lagi-lagi masih menimbulkan tanda tanya. Dan yang terakhir, suku Kajang Amatoa di Sulawesi Selatan. Suku Kajang Amatoa sejak dulu memang dikenal sebagai suku yang ahli dalam urusan ilmu hitam dan guna-guna. Mereka mempunyai sebuah ritual yang bernama Doti, yang dengan segala kesaktiannya mampu menghadirkan malapetaka bagi orang yang menjadi targetnya. Nomor 1. Suku Gorontalo. Menurut sejarah, Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun yang lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Makassar, Parepare, dan Manado. Mengingat statusnya sebagai kota tua, maka tak heran apabila suku Gorontalo yang mendiami daerah tersebut dianggap sebagai salah satu yang tertua di Sulawesi.
Suku Gorontalo atau yang sering disebut dengan Hulontalo yang banyak bermukim di Provinsi Gorontalo diperkirakan memiliki jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa dengan masyarakat yang sebagian besar merupakan seorang muslim. Orang-orang Gorontalo banyak yang berprofesi sebagai nelayan dan juga petani. Yang kedua, suku Mongondo. Suku Mongondo adalah sebuah etnis di Indonesia. Dahulu, suku ini memiliki kerajaan yang bernama Bolang Mongondo, yang kemudian pada tahun 1958 secara resmi bergabung ke dalam Indonesia, serta menjadi Kabupaten Bolang Mongondo. Suku ini mayoritas bermukim di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Orang-orang suku Mongondo mempercayai bahwa nenek moyang mereka berasal dari pasangan Guma Langit dan Tende Duata, serta pasangan Tumo Toiboko dan Tumo Toibokat yang tinggal di Gunung Komasan. Masing-masing dari pasangan ini menurunkan keturunan yang kemudian menjadi suku Mongondo. Yang ketiga, suku Moronene. Suku Moronene sendiri sebetulnya merupakan suku asli pertama yang bermukim di wilayah Sulawesi Tenggara. Namun, pamornya kalah dibanding dengan suku Tolaki, karena pada abad ke-18, kerajaan Moronene kalah dari kerajaan suku Tolaki. Kebanyakan dari penduduk suku Moronene memeluk agama Islam. Di masa lalu, suku Moronene dahulu sering menerapkan sistem ladang berpindah dalam usaha pertanian yang dilakukannya. Namun sekarang mereka sudah mulai untuk hidup menetap dan telah meninggalkan sistem tersebut. Salah satu kelebihan suku Moronene adalah sangat mencintai alam sekitar. Kecintaan mereka pada alam membuat keseimbangan ekosistemnya selalu terjaga. Yang keempat, suku Minahasa. Daerah Minahasa termasuk salah satu tempat migrasi pertama orang-orang Austronesia ke arah selatan pada akhir milenium ketiga dan kedua. Menurut mitologi sendiri, orang Minahasa adalah keturunan dari Toar dan Lumimut. Suku Minahasa dapat disebut sebagai suku terbesar yang mendiami Provinsi Sulawesi Utara. Masyarakat Minahasa banyak yang menjadi penganut agama Kristen Protestan. Setidaknya ada sekitar 80% dari populasi masyarakat Minahasa yang menjadi penganut Kristen Protestan. Sementara 20% sisanya merupakan pemeluk Islam, Hindu, hingga Buddha. Yang kelima, suku Buton. Suku Buton merupakan kelompok masyarakat yang banyak mendiami wilayah Sulawesi Tenggara, atau tepatnya di Pulau Buton. Sebagian besar masyarakat Buton merupakan para pelaut yang handal. Maka, bukan suatu yang mengherankan apabila banyak orang yang menyebut suku Buton sebagai suku pelaut. Sama halnya dengan suku Bugis dan Mandar, suku Buton telah banyak yang melakukan perjalanan laut hingga ke berbagai penjuru Nusantara. Orang-orang Buton banyak yang memeluk agama Islam. Untuk bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi adalah bahasa Wolio. Yang keenam, suku Makassar. Suku Makassar termasuk dalam rumpun suku Bentong, Kongko, hingga Selayar. Kebanyakan mereka yang termasuk suku Makassar ini banyak bermukim di daerah Makassar, Goa, Maros, Jeneponto, Takalar, Bantaeng, hingga Selayar. Mangkasara adalah sebutan yang disematkan kepada suku ini. Mangkasara memiliki makna sikap yang terbuka kepada siapapun. Di sisi lain, Mangkasara juga memberikan gambaran mengenai bagaimana keberanian dan sikap penakluk daripada orang-orang Makassar ini. Sumber-sumber Portugis pada permulaan abad ke-16 telah mencatat nama Makassar. Bahkan dalam syair ke-14 Nagakertagama karangan Prapanca, nama Makassar, Pulau-Pulau Makassar, atau lebih dikenal saat ini dengan Pulau Sulawesi, telah tercantum. Yang ketujuh, suku Toraja. Dalam berbagai sumber sejarah, Toraja banyak diyakini sebagai suku tertua di Sulawesi Selatan. Suku Toraja dianggap sebagai nenek moyang dari suku-suku lain di Sulawesi Selatan. Mengingat Toraja yang dikategorikan sebagai Proto-Melayu, maka tak heran
apabila Toraja adalah salah satu yang tertua di Sulawesi. Meskipun belum diketahui secara pasti apakah Toraja yang paling tua atau bukan. Asal-usul suku Toraja berasal dari Teluk Tonkin yang terletak di antara Vietnam Utara dan Cina Selatan. Awalnya, imigran asal Teluk Tonkin ini tinggal di wilayah pantai yang ada di Sulawesi, namun mereka pindah ke dataran tinggi yang sampai saat ini masih didiami oleh suku Toraja. Disebutkan juga bahwa masyarakat yang mendiami tanah Toraja ini adalah hasil pencampuran dari penduduk lokal yang memang tinggal di dataran tinggi Sulawesi Selatan dengan para imigran dari Teluk Tonkin di Yunan, Cina Selatan. Mereka berlabuh di sekitar hulu sungai, yakni daerah Enrekang, dan kemudian membangun pemukiman di sana. Yang kedelapan, suku Kaili. Suku Kaili adalah salah satu suku asli yang mendiami wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di sekitar kota Palu dan sekitarnya. Suku Kaili terutama mendiami daerah pegunungan dan pesisir di wilayah tersebut. Suku ini memiliki kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat yang khas. Suku Kaili atau etnik Kaili adalah salah satu kelompok etnis yang memiliki rumpun etnik sendiri. Ada puluhan rumpun suku Kaili, seperti rumpun Kaili Redo, rumpun Kaili Rai, rumpun Kaili Moma, rumpun Kaili Daa, rumpun Kaili Inde, rumpun Kaili Tara, dan masih banyak lagi. Yang kesembilan, suku Mandar. Berdasarkan sejarah, suku Mandar telah ada sejak abad ke-16. Terbentuknya suku Mandar berawal dari adanya persekutuan 7 kerajaan di wilayah pesisir, atau biasa disebut dengan istilah Pitu Bagbana Binanga, dengan 7 kerajaan yang ada di wilayah pegunungan, atau Pitu Ulun Nasalu. Ke-14 kerajaan ini memutuskan untuk bersatu dan akhirnya membentuk etnis masyarakat yang bernama suku Mandar. Yang ke-10, suku Bugis. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa suku Bugis merupakan salah satu suku tertua yang mendiami Indonesia. Diperkirakan nenek moyang suku Bugis merupakan suku Deutero Melayu yang telah melakukan migrasi sekitar 3000 hingga 1200 Masehi. Suku Bugis dalam kesehariannya masih banyak yang bertutur dengan bahasa Bugis. Berdasarkan catatan yang ada, suku Bugis dikenal sebagai suku bangsa yang sangat tahan banting. Mereka berani merantau hanya dengan modal nekat saja. Dan itulah yang membuat mereka meninggalkan banyak nama di berbagai negara sampai saat ini. Yang pertama adalah suku Bajo. Suku Bajo adalah salah satu suku di Sulawesi yang dikenal paling akrab dengan lautan. Mereka bersahabat dengan lautan. Bagaimana tidak, suku ini membangun rumah mereka di atas laut. Mereka tinggal di atas laut dan mencari nafkah juga di laut. Suku Bajo bisa kita jumpai di Sulawesi Selatan, Tenggara, Tengah, hingga Utara. Selain itu, suku Bajo ini juga tersebar di beberapa daerah lain di luar Sulawesi. Suku Bajo sendiri dipercaya berasal dari wilayah Filipina Selatan, sebelum akhirnya menetap di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Mereka hidup nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain di lautan. Karena itu, laut bukan hanya tempat mencari makan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas mereka. Budaya hidup di atas air ini disebut dengan istilah maritim, di mana mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan laut. Meski demikian, kondisi zaman yang terus berubah membuat mereka tidak mungkin lagi untuk menjadi suku penjelajah. Alhasil, mereka kemudian tersebar di berbagai wilayah dan memutuskan untuk menetap di wilayah tersebut, meskipun mereka masih tinggal di atas permukaan laut. Suku Bajo sangat terkenal dengan perahu tradisionalnya yang disebut lepa-lepa atau soppe. Perahu ini bukan hanya alat transportasi, tetapi juga menjadi bagian dari seni dan identitas budaya mereka. Proses pembuatan perahu ini sangat rumit dan membutuhkan keahlian khusus yang diwariskan dari generasi ke generasi.
bentuk dan ukiran pada perahu ini seringkali memiliki makna simbolis, menggambarkan hubungan mereka dengan laut dan juga alam semesta. Yang kedua, suku Talaut. Suku Talaut adalah salah satu suku terluar yang ada di Indonesia. Letaknya di Sulawesi Utara dan sangat berdekatan dengan negara tetangga, Filipina. Suku Talaut merupakan suku yang menempati gugusan Pulau-Pulau Talaut, kawasan Kepulauan Sangir, Kabupaten Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan fakta sejarah, kabarnya suku Talaut ini memang dikenal sebagai suku yang terbuka dengan kehadiran bangsa lain. Mereka juga banyak melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa lain. Kawasan mereka ini memiliki 3 pulau pusat, yakni Pulau Karakelang, Salibabu, dan Kabaruan. Istilah lain dari kata Talaut sendiri yaitu Taloda, yang mempunyai makna orang laut. Orang-orang Talaut memang sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Mereka mencari ikan di laut lalu dijual. Hanya sebagian kecil saja orang-orang Talaut yang bertani di ladang. Sekalipun ada yang bertani, biasanya bertani itu hanyalah merupakan pekerjaan sampingan bagi masyarakat suku Talaut. Dengan lokasi wilayah yang dekat dengan laut, maka suku Talaut dapat dikatakan sebagai salah satu suku pelaut di Sulawesi. Yang ketiga, suku Buton. Suku Buton adalah salah satu suku bangsa yang menempati wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kepulauan Buton. Suku Buton juga dapat ditemui dengan jumlah yang signifikan di luar Sulawesi Tenggara, seperti di Maluku Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Maluku, dan Papua, dikarenakan migrasi orang-orang Buton di akhir tahun 1920-an. Seperti suku-suku di Sulawesi kebanyakan, suku Buton juga merupakan suku pelaut. Orang-orang Buton sejak lama merantau ke seluruh pelosok Nusantara dengan menggunakan perahu berukuran kecil yang hanya menampung 5 orang hingga perahu besar yang dapat memuat barang sekitar 150 ton. Suku Buton dikenal sebagai suku yang mendirikan Kesultanan Buton, salah satu kesultanan terkuat yang ada di Indonesia pada masanya. Kesultanan ini masih bisa kita jumpai peninggalannya sampai saat ini. Sama halnya dengan suku lain, suku Buton memang mendiami wilayah yang berbatasan dengan lautan. Itulah mengapa suku ini menjadi suku yang ahli dalam melaut. Di masa lalu, suku Buton ini bahkan berkali-kali memenangkan pertempuran di atas laut melawan banyak musuh yang berusaha menjatuhkan kesultanan ini. Sebegitu hebatnya orang-orang Buton ini, hingga benteng Keraton Wolio yang ada di sana dianggap sebagai salah satu benteng terkuat di Nusantara. Yang keempat, suku Mandar. Suku Mandar dikenal sebagai pelaut ulung sebab tanah mereka yang tidak subur, sehingga tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Alhasil, mereka pun pergi ke laut. Pelaut Mandar memiliki cakupan pelayaran yang luas, dari Maluku hingga Papua Nugini. Pengetahuan kemaritiman tersebut diwariskan sejak zaman Austronesia. Suku yang penduduknya kini banyak menetap di pesisir Sulawesi Barat itu juga terkenal dengan Lopi Sandek, yaitu perahu layar tanpa mesin tercepat di dunia. Perahu ini memanfaatkan hembusan angin. Kecepatan maksimalnya bahkan bisa menyentuh 20 knot atau 40 km per jam dengan ketahanan mencapai 30 tahun. Ribuan tahun lamanya, mayoritas masyarakat suku Mandar bekerja sebagai nelayan. Maka, untuk menunjang pencaharian sehari-harinya, mereka pun menciptakan berbagai transportasi laut. Salah satunya perahu bercadik dengan layar. Walaupun tidak bermesin, perahu warisan dari migrasi suku Austronesia ini telah membawa masyarakat suku Mandar melayari lautan selama lebih dari 3.000 tahun. Ia bahkan tercatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari 2014. Kapan-kapan bolehlah kita bahas soal perahu Sandek ini. Yang kelima ada suku Bugis. Suku Bugis adalah salah satu suku pelaut di Sulawesi Selatan. Suku ini banyak menjadi pelaut karena berbagai macam hal. Salah satunya adalah untuk berdagang. Orang-orang Bugis di masa lalu banyak melakukan pelayaran ke berbagai daerah dengan tujuan untuk berdagang. Tujuan lainnya adalah untuk menangkap ikan sebagai nelayan.
Mencari rumah baru hingga melarikan diri dari penguasa yang zalim juga termasuk tujuannya. Kala suku Bugis merantau dan merasa nyaman di perantauan, tak jarang mereka akan memutuskan untuk tinggal secara permanen di tempat tersebut. Alhasil, di masa kini kita banyak menjumpai orang-orang keturunan suku Bugis di berbagai daerah di Indonesia maupun di luar negeri. Salah satunya yang paling banyak ada di Malaysia. Sedangkan di Singapura kita juga bisa menjumpai Bugis Street, sebuah daerah yang memang dulunya menjadi tempat tinggal untuk orang-orang Bugis yang merantau di Singapura. Suku Bugis dulunya berlayar menggunakan perahu pinisi, sebuah perahu berlayar 7 yang dianggap sebagai salah satu desain kapal tertua di dunia. Dan yang keenam, suku Makassar. Suku Makassar bisa dibilang adalah suku yang paling dikenal dengan kemampuan melautnya. Sejak zaman dulu, orang-orang Makassar telah banyak berlayar ke berbagai tempat di Nusantara maupun luar Nusantara. Salah satu jejak peninggalan orang-orang Makassar bisa kita temui di Australia, di mana orang-orang Makassar dulunya sering bertransaksi taripang dengan orang-orang suku aborigin di Australia. Teripang ini kemudian dibawa ke Cina oleh orang-orang Makassar dan dijual sebagai obat di sana. Orang-orang Makassar juga pernah merantau hingga ke Thailand. Sebagai bukti, kita bisa menjumpai distrik Makassan di Thailand, yang dulunya daerah tersebut adalah tempat tinggal untuk orang-orang Makassar. Sama halnya dengan suku Bugis, suku Makassar juga berlayar menggunakan perahu pinisi yang memang sangatlah kuat untuk menerjang ombak. Nomor 1. Suku Jawa. Tak dapat dipungkiri kalau suku Jawa adalah salah satu yang paling banyak mendiami wilayah Indonesia. Dengan jumlah populasi mencapai 40% dari keseluruhan penduduk Indonesia, tak heran rasanya apabila kita banyak menemukan orang-orang dari suku Jawa tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Salah satunya ada di Sulawesi. Tercatat, dari 120 juta jiwa penduduk Indonesia yang berasal dari suku Jawa, ada hampir 1 juta suku Jawa yang tinggal di Sulawesi. Sebagaimana statistik kasar yang ada di Wikipedia, dijelaskan bahwa Sulawesi Selatan ada di urutan yang pertama dengan jumlah mencapai 229.074 jiwa. Disusul Sulawesi Tengah dengan jumlah 221.001 jiwa. Kemudian Sulawesi Tenggara dengan jumlah 159.170 jiwa. Sulawesi Utara di urutan keempat dengan jumlah 70.934 jiwa. Kemudian Sulawesi Barat dengan 56.960 jiwa. Terakhir adalah Gorontalo dengan jumlah mencapai 35.289 jiwa. Jika ditotal, maka terdapat 772.428 orang dari suku Jawa yang tinggal di Sulawesi. Sekedar gambaran, tercatat di tahun 2022 yang lalu, jumlah penduduk total di Sulawesi adalah 22.724.837 jiwa. Jika dipersenkan, maka 0,33% penduduk Sulawesi adalah orang Jawa. Yang kedua, suku Bali. Suku Bali juga masuk dalam kategori suku yang cukup banyak mendiami wilayah Pulau Sulawesi. Di Sulawesi Selatan, tercatat ada 27.330 jiwa atau sekitar 0,34%. Kemudian di Sulawesi Utara adalah 14.347 jiwa atau sekitar 0,64%. Di Sulawesi Barat tercatat sekitar 14.567 jiwa atau sekitar 1,27%. Di Sulawesi Tengah termasuk yang paling banyak dengan jumlah mencapai 115.812 jiwa atau sekitar 4,41%. Di Sulawesi Tenggara mencapai 49.441 jiwa atau 2,22%.
Dan terakhir di Gorontalo sebanyak 3.702 atau sekitar 0,35%. Jika ditotal, maka jumlah penduduk dari suku Bali yang tinggal di Sulawesi mencapai angka 225.119 jiwa. Dan jika dipersenkan, maka 0,10% penduduk Sulawesi adalah berasal dari Bali. Yang ketiga, suku atau etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa juga termasuk yang paling banyak mendiami wilayah Sulawesi. Meski jumlahnya tidak sebanyak Jawa, namun jumlahnya termasuk banyak untuk hitungan suku yang berasal dari luar Pulau Sulawesi. Tercatat, Sulawesi Selatan menjadi yang terbanyak dengan jumlah 43.846 jiwa alias 0,55%. Di Sulawesi Utara jumlahnya lebih sedikit, yaitu 8.532 jiwa atau sekitar 0,38%. Kemudian di Sulawesi Tengah ada 12.520 jiwa atau 0,48%. Sedangkan di 3 provinsi lainnya, yakni Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, etnis Tionghoa dimasukkan ke dalam kategori lainnya, yang artinya jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Yang keempat, suku dari NTT. Di sini tidak dijelaskan suku di NTT yang dimaksudkan itu suku yang mana. Hanya dibulatkan saja semuanya menjadi suku dari NTT. Dan secara statistik juga termasuk banyak di Sulawesi. Di Sulawesi Selatan, jumlahnya mencapai 29.948 jiwa atau sekitar 0,37%. Kemudian di Sulawesi Utara sebanyak 2.334 jiwa atau sekitar 0,10%. Di Sulawesi Barat sebanyak 5.106 jiwa atau sekitar 0,44%. Di Sulawesi Tenggara sebanyak 4.877 jiwa atau sekitar 0,22%. Di Sulawesi Tengah sebanyak 7.806 atau sebanyak 0,30% dari total populasi. Dan terakhir di Gorontalo jumlahnya tidak diketahui karena suku dari NTT dimasukkan ke dalam kategori lainnya. Jadi, jika ditotal, jumlah kasar orang-orang dari suku NTT yang tinggal di Pulau Sulawesi adalah sekitar 20.152 jiwa. Dan jika dipresentasikan, maka totalnya adalah 0,0005% saja. Yang kelima, suku Sasak. Suku Sasak adalah suku yang berasal dari Nusa Tenggara Barat dan jumlahnya juga lumayan banyak di Sulawesi. Tercatat, di Sulawesi Barat jumlahnya mencapai 6.111 jiwa atau sekitar 0,53%. Di Sulawesi Tengah jumlahnya sekitar 20.436 jiwa atau sekitar 0,78%. Di Sulawesi Tenggara adalah 6.857 jiwa dengan persentase 0,31%. Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Gorontalo, suku Sasak dimasukkan ke dalam kategori lainnya, yang artinya jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Jika dihitung kasar, maka jumlah orang-orang yang berasal dari suku Sasak yang mendiami Pulau Sulawesi adalah sekitar 33.404 jiwa. Dan jika dipersentasikan, maka jumlahnya adalah 0,0014% saja.